karena ada indikasi-indikasi bahwa peralihan dari PT SAK kepada mereka tuh ada terjadi perbuatan melanggar. Ada PMA itu. Peralihan dari PT SAC ke? PSAC kepada 3 pemilik sertifikat. Jadi kita bukan satu aja, ya mohon maaf. Pada kali ini kita minta ada 3 sertifikat yang kita masuk sebagai intervensi karena atas nama Indra Sidarta, Budi sama Indrawati kalau nggak salah. Berarti Indra Sidarta sendiri juga memiliki sertifikat? Iya, memiliki dia aktor juga. Tapi dalam ini kok turut tergugat ya Pak? Nah, justru itu saya juga bingung. Jadi kami juga bingung, makanya sehingga kami membaca dokumen daripada gugatan mereka masuk, kami mempelajari bahwa ada sesuatu yang ketidakberesan, sehingga kita harus masuk. Sengketa perdata yang diajukan, Budi Susanto terhadap tergugat 1 yaitu Ahmad Sodik dan tergugat 2 yakni, puluhan warga Medokan Semampir Timur Dam Surabaya, muncul pihak ketiga masuk dalam perkara guna ajukan gugatan intervensi. Munculnya, pihak ketiga yang mengajukan gugatan intervensi tentunya, akan ada yang diuntungkan dalam perkara sengketa perdata Budi Susanto versus warga. Adapun, akan ada yang akan diuntungkan yakni, apakah menguntungkan pihak penggugat atau pihak tergugat dan atau pihak ketiga itu sendiri. Usai persidangan, pihak ketiga melalui penasehat hukum, Jeremias M. Patigrek dari Posbaku Madin Blitar saat ditemui awak media mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan intervensi atas perkara gugatan yang diajukan Budi Susanto. Kedua ahli waris dari Romo Rejo yakni, Pakijo dan Justin telah memiliki sertifikat. Jeremias menuturkan, kedua kliennya lah yang berhak atas tanah bersertifikat yang ditempati oleh penasehat hukum Ahmad Sodik selaku tergugat. Pada tahun 2000 pernah ada hearing atau pertemuan dengan Komisi A terkait ganti rugi. Lebih lanjut, pada tahun 2001 pernah tercatat bahwa Pemkot Surabaya pernah membayar ganti rugi terhadap kliennya sebesar 170 juta tetapi uang itu tidak diberikan karena ada indikasi pimpinan proyek korupsi, dan sudah ditahan. Kemungkinan lain saya tidak tahu namun, sampai kini uang 170 juta tidak pernah diberikan kliennya, tegasnya. Pihaknya, menambahkan, kliennya miliki tanah 1 objek termasuk salah satu yang kini sudah dibuat rumah pompa. Asal-usul tanah kliennya, dulu dibeli dari Indra juga termasuk. Kami juga pernah mediasi hingga 4 kali di Badan Pertanahan tapi mereka tidak hadir sama sekali, ungkapnya. Jeremias memaparkan, peralihan dari PT SAC ke mereka ada indikasi perbuatan melawan hukum atau PMH. Peralihan PT SAC ke satu pihak ada indikasi PMH. Satu pihak diantaranya, ada Indra Sidarta, Budi Susanto dan Indrawati, beber Jeremias. Jeremias sebut, dalam perkara gugatan perdata ini ada suatu ketidakberesan maka dari itu kita masuk karena kliennya ada hak. Saya sendiri bingung Indra Sidarta bagian dari mereka kok menjadi turut tergugat, papar Jeremias. Penasehat hukum Ahmad Sodik yang menjadi tergugat 1 memang sengaja kita tugaskan kuasai lahan. Disinggung terkait asal-usul riwayat tanah yang bersengketa, Jeremias mengaku, sebenarnya ada suatu permainan. Kita juga bingung antara sertifikat ini dulu katanya, dibeli oleh PT SAC ke Indra, Budi kemudian notaris Yunus membuat pembelian seakan-akan terjadi. Kemudian terjadilah siklus di dalam mohon maaf di Kelurahan Semampir dan disitulah diindikasi dia ada perombakan-perombakan di dalam terjadi pergeseran seperti letter C segala macam. Kita tanya waktu mediasi di desa itu, tidak ada asli ditunjukkan dan kami sudah melakukan investigasi. Jeremias di tahun 2016 lahan sengketa sudah ada sertifikat, peta gambar sudah digambar BPN. Di ujung pembicaraan, pihaknya berharap, permohonan diterima dan dirinya memperjuangkan hak kliennya, pungkas Jeremias. Sementara, penasehat hukum Budi Susanto saat ditemui awak media tidak bersedia guna dimintai keterangan atas gugatan perdata tersebut. Jurnalis Basudewa TV dari Pengadilan Negeri Surabaya melaporkan. Nomornya ya, nomor 3, 6, 8, 9, 10. Ada apa toh? Hadir.
betul. Ya, ada identitasnya KTP. Ada nggak identitas yang bernama Pak To? Ada KTP-nya? Apa? Enggak, namanya Bapak namanya Pak To. Namanya Pak To. Ya. Saudara. Kalau saya bilang Pak To. Nah, sekarang identitas KTP-nya bawa ya. Bapak ini kita ingin mengetahui Bapak ini namanya Pak To. Pak To ya. Nah, Pak Hermanto itu ya. Oh, Hermanto. Ya, namanya Pak To. Oke. Ya, bentar dulu. Gini. Bapak bawa KTP. Bawa KTP. Iya, coba kita apakah benar jangan-jangan bukan Bapak kan kasihan. Jadi Masuk rakyat, rakyat. Jadi pinjam dulu, mau kita cek dulu menyesuaikan dengan identitas Bapak di gugatan. Jangan salah orang kan? Jadi Pak To yang masuk kuasa hukum itu masuk di tergugat 14 sudah ada ya Pak To ya. Itu maksudnya tergugat 14. Hari ikut dalam puasa enggak yang hari? Lugar 17, 18 puasa. Ini tadi hari, sekarang Heri. Heri puasa enggak? Lugar di sini 23. Heri enggak ada. Enggak masuk puasa. Sebentar, Heri tidak ada ya? Tidak ada. Masuk. 24. Haji. Jadi yang sudah kita panggil ternyata yang dari beberapa yang hadir yang kemudian sebagian besar di mati perubahan hukumnya dikatakan bahwa kebijakan kita yang sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 ya, setiap undangan harus melalui mediasi ya.
Murad Pata Bandawa. Kemarin kan hadir kantor kelurahan, kantor balai besar wilayah BBWN hadir ya, kantor pertanahan Lepas Barangkali 2 Perumbangan hadir ya, mana nggak hadir lagi ya? PT5, nah yang hadirkan Guru 25 hadir. Yang BPN itu sudah hadir 3 kali ya. Jadi yang BPN tidak pernah hadir Pak tadi dari awal hadir toh. Yang kantor balai besar hadir sudah. Yang dari kantor kelurahan minggu kemarin hadir. Kita hadir. BPAD ada Pak Ira, notaris Pak Yunus, PT SKC hadir. Minggu depan diselesaikan Pak ya, kuasa berikut status saudara sebagai karyawan sudah terpenting ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya. Saat ini kita buka lagi bukan pada hari sama tanggal 7 Juni 2023. Bukan saya dari Oke. Bang, bisa disampaikan Bang apa yang Ya, dimaksud? jadi pada siang hari ini saya dari kantor pos Bandung Pemerintah, saya wakili klien saya dari Pak Cico teman istri. Berapa orang Bang? 2 orang. 2 orang. Ahli waris daripada almarhum Komarijo. Beliau mereka inilah yang tanah jadi sertifikat sebelum diberikan kepada Budi itu adalah hak mereka. Jadi ada pertemuan-pertemuan yang kami sudah sampaikan di sana. Ada pernah di tahun 2000 itu ada pernah hearing dengan Komisi A terkait ganti rugi karena tanah mereka digunakan oleh pembangunan. Di tahun 2001 saya juga masuk, di situ juga tercatat bahwa pemerintah kota tuh pernah membayar ganti rugi kepada ahli waris 170 juta, tetapi uang itu tidak diberikan karena Pimpro yang menggarap lahan Kompa itu ada indikasi korupsi, jadi ditahan.
Jadi kemungkinan saya tidak tahu uang itu kok bisa terkendak 170 juta tidak diberikan oleh klien kami sampai hari ini. Objek pompa dengan yang ditempati kan beda. Sama satu objek, satu kesatuan. Itu beralaskan sertifikat ya. Nah, dulu kan ada bukti pembelian yang dibeli oleh saudara Indra juga termasuk. Saudara Indra juga PPAD kan ada di situ juga. Jadi termasuk juga ibunya dia, Indrawati. Jadi Budi itu sebenarnya bapaknya mereka. Kami sudah menelusuri, kami pernah melakukan mediasi di kantor pertahanan Surabaya 3 sampai 4 kali dipanggil, tapi mereka tidak datang. Kita juga memanggil unit semua juga, kemudian profesor, karena ada indikasi bahwa peralihan dari PT SAK kepada mereka tuh ada terjadi perbuatan melanggar. Ada PMA itu. Peralihan dari PT SAC ke PSAC kepada 3 pemilik sertifikat. Jadi kita bukan satu aja, ya mohon maaf. Pada kali ini kita minta ada 3 sertifikat yang kita masuk sebagai pihak intervensi karena atas nama Indra Sidarta, Budi sama Indrawati kalau nggak salah. Berarti Indra Sidarta sendiri juga memiliki sertifikat. Iya, memiliki dia ketua juga. Tapi dalam ini kok turut tergugat ya, Pak? Nah, justru itu saya juga bingung. Jadi kami juga bingung, makanya sehingga kami membaca dokumen daripada gugatan mereka masuk, kami mempelajari bahwa ada sesuatu yang ketidakberesan, sehingga kita harus masuk. Karena pemilik daripada objek tersebut kita harus masuk. Nanti kita akan bicarakan sama warga, pemilik warga itu urusan belakang. Itu ada hal-hal yang saya sebagai kuasa hukum akan membicarakan hal itu. Itu porsi tersendiri bagi penghuni di sana. Itu ada hal yang kami sudah bicarakan. Karena tergugat satu Mas Sodik itu adalah kuasa dari ahli waris sebenarnya, yang kita tugaskan untuk menguasai lahan tersebut. Jadi begitu. Bang, bisa disampaikan nggak sedikit cerita istilahnya riwayat terkait peralihan bisa menjadi sertifikat? Jadi begini, jadi sebenarnya itu ada sebuah permainan ya. Jadi kita juga bingung antara sertifikat ini dulu katanya dibeli oleh PT SAK kepada Indra, Budi sama itu ya. Kemudian Yunus membuat suatu pembelian gitu loh. Seakan-akan ada terjadi. Kemudian terjadilah siklus di dalam, mohon maaf, di dalam kelurahan tersendiri, kelurahan Semampir. Di situlah kita terindikasi bahwa terjadi ada perombakan di dalam itu loh. Terjadi dengan pergeseran letter C segala macam itu kan kita tanyakan waktu mediasi di desa itu tidak pernah ada itu, asli tidak pernah ditunjukkan kepada. Jadi kami sudah melakukan investigasi. Jadi kita sudah melakukan investigasi sekitar 3 tahun. Dan saya pun sebagai kuasa hukum sudah melakukan komunikasi dengan Komisi A. Komisi A sudah memberikan rekomendasi kepada saya untuk melakukan gugatan. Pada saat itu juga karena 1-2 hal sehingga saya tidak ini, terus kemudian karena kantor saya jauh di Blitar, kemudian teman saya Sodik itu yang kami tugaskan untuk menempati lokasi sampai sekarang ini. Berarti secara pasti dan jelas bahwa di situ sudah muncul sertifikat ya, Bang? Ya, sudah muncul karena dan sudah dimiliki 3 nama tadi ya, Bang? Ya, jadi gini ya, lucunya 2016 itu kan kita kan sudah 2000, tahun 2000 ya, itu ada hearing di komisi 2016 itu ya. 2016 itu baru terjadi sertifikat 16 tahun loh. Ya kan, lucu kan? Ayo melihat kan, kita udah punya ada alas loh. Peta gambar sudah digambar oleh BPN. Peta gambar sudah ada. Kita sudah mengusulkan peta gambar di lokasi itu. Gambarnya sudah ada. Gitu loh. Jadi udah ada sebenarnya. Sebelum tahun 2016 loh, sebelum terbit sertifikat loh. Jadi tahun 2000 loh hearing. Ada bukti dari wali kota terkait pemberitahuan untuk mereka harus membayar pajak. Ada dari wali kota, ada semua. Saya sudah sampaikan juga di dalam. Sedikit harapan Anda untuk melakukan intervensi dalam perkara ini, Bang? Ya, kalau harapan saya permohonan saya diterima, kemudian hak daripada klien saya ya kita memperjuangkan. Karena beralasan sertifikat tadi ya. Karena kami anggap bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Budi satu ya, ini kan satu penggugat kan, tetapi ada 3 sebenarnya di lokasi itu yang cacat hukum ya.